Semalam Iwan Fals kembali mengurai kenangannya semasa menjadi musisi jalanan. Dulu ia pernah membaur bersama anak-anak jalanan dan kehidupan bersama orang-orang pinggiran inilah yang membuatnya tahu betul suara hati mereka. Maka dari itulah setiap lirik lagu Iwan Fals kerap menghadirkan kritik-kritik sosial terhadap ketidakadilan. Dalam diskusi musik jalanan yang diprakarsai oleh komunitas pemusik jalanan di Bulungan, Bisa menata kehidupan dia, artinya menata untuk cari duit banyak-banyak, enggak perlu, enggak perlu, hidup apa adanya lah. Itu yang Om Joni juga sedih, kenyataannya memang kesehariannya ya enggak gitu kan, enggak ada apa-apa. Jadi Om Joni juga ikut merasa, waduh ini apa salah dia. Melamar sih belum, tapi Roger cukup gentle. Roger bilang, eh kalau bisa dia cepet merit. Kalau dia mau menuju ke sana kan minimal tuh pendidikan dia harus ada, harus selesaiin dulu, ya kan? Harus selesaiin. Kalau soal materi itu rezeki dan segala macam itu tante percaya. Kalau dimanapun kita berbuat baik pasti Tuhan akan berikan. Pemirsa, cewek matre menjadi cap Nia Ramadhani. Sebab baru putus dari cowok kaya, Nia sudah menggait cowok yang lebih kaya lagi. Tentunya cowok baru Nia Ramadhani tak lain adalah Bams, vokalis Samson. Anak pengacara kondang Hotma Sitompul yang kabarnya kurang suka anaknya berpacaran dengan Nia Ramadhani. Nia yang masih belia, Nia yang masih duduk di bangku SMA, kelihatannya lebih memikirkan soal pacaran ketimbang prestasinya di sekolah. Apakah Nia tidak capek waktunya dihabiskan hanya untuk sekolah, bekerja, dan berpacaran? Berikut jawaban Nia Ramadhani yang selalu ditemani oleh ibunya. kisah asmara Nia Ramadhani dan Bams tampaknya tidak terlalu mulus. Belum apa-apa sudah tersandung masalah. Masalah tersebut tidak bisa dianggap enteng karena asalnya dari orang tua Bams, tepatnya sang ayah, Hotma Sitompul. Di sejumlah media, komentar ayah Bams menyiratkan ketidaksetujuannya pada hubungan Bams dan Nia. Ini monyet-monyet lagi pada jatuh cinta, jangan dipikirin deh. Buat saya sama sekali nggak saya pikirin, karena saya anggap ini cinta monyet. Ada juga sedikit narasi yang bilang orang tua Bams nggak suka sama udah tahu sifat buruk Nia. Mereka cuma tahu dari infotainment, katanya kemarin putus langsung ke sini segala macam. Mereka kan melihatnya dari infotainment. Oke, infotainment juga baru tahu aku putus sama Reza baru gitu. Terus langsung mereka kan mikirnya kok putus sama yang ini langsung cepet banget sama yang ini. Kayaknya lebih cepet dia gitu kan, aku putus 11 bulan, dia putus baru 4 hari jadian sama aku, kok mereka nggak diomongin, ya mungkin karena itu orang tuanya dia gitu. Telinga Nia sempat memerah saat mendengar berita di media kalau ia dianggap cewek matre karena cepat sekali berpindah dari cowok satu ke cowok lainnya. Aku morotin, emang aku dibiayain tiap bulan sama mereka? Enggak gitu. Aku dikasih rumah, dibeliin mobil? Enggak, kayak gitu. Jadi yang aku ngeliat cuman, oh santai aja, gue nggak salah gitu. Sudahkah Nia membicarakan dengan Bams soal keberatan ayahnya tentang hubungan mereka? Udah pernah diomongin sih, tapi dari Bamsnya dia bilang kamu lihat akunya. Lagi juga aku masih muda gitu, aku nggak harus dipikirin persetujuan apa segala. Emang mau nikah besok kan enggak, aku tuh masih banyak banget yang aku mau cari. Itu saya tidak bilang agama mana benar, mana agama mana salah, tapi saya tuntut dalam satu rumah tangga harus satu iman. Melihat persoalan yang sedang dihadapi anaknya, Shanti Mercia akhirnya bicara tegas. Saya rasa itu bicaraan bukan seorang yang dewasa ya. Saya pikir itu urusan anak-anak kok. Jadi orang tuanya ikut-ikutan. Kalau memang dia seorang yang beragama dan tahu menghargai sikap percintaan, itu anak-anak lah ya. Cobalah kembali merenungkan lah kalau anaknya dibikin seperti itu. Kita tinggalkan dulu masalah percintaan Nia Ramadhani dan kita beralih kini ke soal pendidikan Nia yang semestinya harus lebih dipikirkan. Masih terlalu dini untuk Nia memutar otak soal cowok sedangkan ada tugas-tugas sekolah yang menantinya. Apalagi Nia bercita-cita untuk menjadi psikolog. Bagaimana jadinya kalau Nia terlalu memikirkan soal pacar ketimbang nilai-nilainya di sekolah?
Apalagi ia sibuk syuting sinetron. Waktu sebelum sebelum aku syuting-syuting ini, aku ranking 3, ranking 2 gitu. Cuman sekarang, ya masih 10 besar sih, 10 besar ya kadang-kadang suka lompat juga ya 12 gitu. Cuman maksudnya guru-guru aku juga maklumin maklumin karena aku nggak ada waktu belajar. Aku syuting sampai malam, kadang-kadang sampai jam 12, terus jam 6-nya udah harus bangun lagi buat sekolah. Sekolah itu penting karena pada saat karir kita udah nggak udah habis saat masanya, apalagi yang mau dibanggakan selain otak gitu. Cuman kalau misalnya syutingnya dilepas juga, sekolah pada akhirnya kan mau cari duit gitu. Dan dari sini sampai sekarang, walaupun ini cuman hobi, cuman ini bisa menuhin kebutuhan aku gitu dan aku bisa bisa nggak ngerepotin orang tua aku dengan syuting ini gitu dan aku sangat senang itu. Pemirsa, kemarin dalam acara yang diprakarsai oleh komunitas pemusik jalanan, Iwan Fals berbagi pengalamannya seputar masa lalu Iwan sebagai pemusik jalanan. Dalam acara itu turut hadir Sutrisno Bahir. Ia menanggapi soal pertemuan rahasia Gusti Randa dengan Nia Paramita. Selain tokoh politik, hadir pula E.F. Saifullah Fatah dengan istrinya Sandrina Malakiano yang punya cerita tersendiri. Mau tahu cerita mereka? Inilah Gospot. Semalam Iwan Fals kembali mengurai kenangannya semasa menjadi musisi jalanan. Dulu ia pernah membaur bersama anak-anak jalanan dan kehidupan bersama orang-orang pinggiran inilah yang membuatnya tahu betul suara hati mereka. Maka dari itulah setiap lirik lagu Iwan Fals kerap menghadirkan kritik-kritik sosial terhadap ketidakadilan. Dalam diskusi musik jalanan yang diprakarsai oleh komunitas pemusik jalanan di Bulungan, Jakarta Selatan ini, Iwan Fals berbagi seputar pengalamannya sebagai musisi jalanan. Kebetulan aku sendirian dulu kan, sendiri. Teman-teman berkelompok gitu, aku enggak. Jadi ya seneng kalau umpamanya ditanggap orang, terus dapat uang, terus bisa ada penghasilan lumayan. Yang enggak suka kalau umpamanya pas kadang-kadang kehujanan. Pengen suatu saat saya nanti bikin lagi album sama teman-teman KPJ. Tadi baru ngomong sama Anto, tapi wah waktunya ya kayak gitu. Selain diskusi digelar juga pentas musik oleh para pemusik jalanan itu. Di acara yang merakyat ini para seniman, politisi dan tokoh nasional seperti Amin Rais duduk bersama untuk saling bertukar pikiran. Di antara mereka hadir pula Ketua Umum Partai Amanat Nasional Sutrisno Bahir. Selain masalah sosial yang jadi pokok bahasannya, Sutrisno juga mengungkapkan persoalan pribadinya seputar keretakan rumah tangga Nia Paramita dan Gusti Randa. Kabarnya beberapa hari lalu ia mengadakan pertemuan segitiga antara dirinya, Nia dengan Gusti Randa. Sama sekali tidak ada. Ya memang saya memang suka disebut-sebut sebagai orang yang di belakang ini, di belakang ini. Saya ini yang di belakang KPJ saya boleh. Masa kayak gitu untuk apa? Itu saya berterima kasih yang Pak Fatwa akan bersaksi karena dia katanya mendengar bahwa Tuan A itu mengatakan bahwa saya menghamili ya. Nah, saya sudah jelaskan kepada Fatwa, sumpah Quran boleh, saksinya mana. Jadi Pak Fatwa akan bersaksi itu. Jadi waktu itu ada yang namanya dimintai keterangan, bukan panggilan ya, dimintai keterangan. Nanti ke Kapolda juga saya akan ke sana. Ya, mudah-mudahan 1-2 hari ini. Pasangan E.F. Saifullah dan Sandrina Malakiano turut diundang juga di acara ini. E.F. memang dikenal dekat dengan pentolan-pentolan KPJ. Keduanya mendukung penuh kreativitas dan kemandirian para pemusik jalanan. Saya kira apa yang mereka lakukan sudah tepat ya. Mereka memang tidak mungkin masuk ke dalam mainstream arus utama industri musik atau industri kesenian Indonesia. Tetapi karena mereka tahu diri, lalu kemudian mereka tahu bahwa mereka juga sebetulnya bisa memproduksi karya yang layak, mereka bikin studio rekaman sendiri dan mereka bikin industri musik sendiri kan. Dan mereka jalan. Kalau saya relatif baru ya, jadi kalau dulu mungkin hanya satu persatu, tapi kalau sebagai satu komunitas organisasi besar seperti ini belum lama. Tapi buat saya ini
justru memperluas wawasan, menambah pengetahuan saya, dan saya bangga